Hebat. Tapi gini Mas Juma, si Luga tadi pernah mengatakan Edis perlu dibaptis ulang ini. Seperti dia mengatakan sama Antonius. Ini gimana nih, Gak? Jadi Mumpung gini, ada Edis ini. saya tanggapi sebentar ya masalah Luga ya. Jadi gini, di dalam Bible itu ada satu kriteria bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu asli atau palsu, memiliki perkataan dari Tuhan atau tidak. Jadi si Luga ini dulu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, itu pernah update status di Facebook. Dia bilang begini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik dan 3 juta orang kalau tidak salah begitu akan jadi Kristen begitu. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Nah, jadi berpatokan dari situ, maka saya pastikan bahwa apa yang diceritakan oleh Luga ini, penglihatan lah, roh ini dan segala macam itu halu semua. Itu karena COVID, jadi keadaan nggak bisa. Bukan begitu. Itu karena Edis belum dibaptis ulang. Dengerin ya. Jadi gampang aja sebenarnya. Bukannya kalau mau bisa gua undang Zakir dari Malaysia turun ke Medan, datang ke Medan. Bukannya bisa. Gua undang besok juga bisa. Ya, tapi gua melihat mampu. Artinya dia melihat gua diam. Itu membuktikan suara lu, Ben. Videonya dimatiin aja, Gak, biar nggak koneksinya nggak terbagi-bagi. Zakir Naik itu sudah seperti dulu, tidak seperti dulu. Dia tidak punya stasiun TV. Dia tidak tinggal di negaranya. Kekayaannya udah habis. Udah 3.000 perak ibarat kata. Ya. Kalau gua ngajak dia, habis lah. Gua jauh lebih terkenal dari dia untuk sekarang. Kalau hanya sekedar undang Zakir Naik, Malaysia dekat no. Dari Malaysia tinggal suruh datang ke Medan. Gua ongkosin. Gua bayarin tiketnya. Kalau cuma mau datang dia doang. Tapi ngapain gue ngundang Zakir Naik yang udah jatuh, masih lebih terkenal si Juma sekarang dan kawan-kawannya. Ya, jadi Zakir Naik bukan masalah. Ini bukan masalah. Iya. Bukan masalah dia. Kenapa Zakir Naik? Dengerin, Zakir Naik itu udah jatuh sebelum gue hajar. Artinya dia mungkin udah nonton video gue. Wah ini kacau nih. Pokok Ginta aja digulung, apalagi gue kata Zakir Naik. Jadi gini, pertama-tama saya luruskan dulu ya. Aja. Jadi pertama-tama Zakir Naik itu kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia mustahil lihat videonya Luga. Kemudian yang kedua, itu bukan masalah si Zakir Naik sudah jatuh atau tidak, karena statementmu Luga mengatakan bahwa kamu akan melakukan dialog atau debat dengan Zakir Naik, itu tidak terjadi. Dan perkataan tidak itu terjadi itu nggak masalah, yang penting dia kalah. Gimana sih lo? Iya, artinya kamu sudah memenuhi satu kriteria ulangan 18 itu, 18 dari 18 sampai sekian itu mengatakan bahwa itu salah, bagaimana cara kita menentukan, sebentar, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa lo sekarang gua tanya ya, di Indonesia ya, debater yang paling ditakutin lo bukan? Nggak ada yang nakutin lo. Iya, jadi gini, kita itu tidak perlu yang namanya pengakuan. Kecuali lo nasihatin gua, lo udah debater nomor 1 ditakutin Islam. Nggak ada yang kemarin aja lo dimaki-maki sama si Sugi, dianjing-anjingin kalau gini. Pertama-tama kemarin di depan mata gua. Kita itu harus punya yang namanya kriteria yang kita sepakati. Kalau salah-salah ngomong lo. Kalau misalnya kita tidak punya kriteria yang kita sepakati, maka standar untuk menentukan bahwa seseorang itu nomor 1 atau tidak, itu tidak jelas. Kecuali orang itu sudah menyerah dalam berdebat, lo nggak bisa. Ya, yang penting tuh orang itu satu ya. Lagian gue nggak perlu buat kok. Jangan lari-lari kemana-mana dulu Luga. Kita fokus dulu kepada statementmu. Gue bilang, gue nggak bilang. Kan kamu bilang waktu itu. Lo kan nama-namain nubuatan gue, nggak pernah gue bilang seperti itu. Salah lo. Gimana? Gua dihadiri 3 juta orang di situ, bukan berbicara tentang Zakir Naik. Terjadi tidak? Ya, terjadi tidak? Lah itu akan terjadi, gimana sih lo? Ini kan kamu bilang itu. Dengar dulu. Gini, waktu itu saya baca, kita kan berteman itu di Facebook. Saya bilang, ini Luga bikin status gini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama saya. Lu bikin buku tulis-tulis nama Zakir Naik yang udah jatuh, lu malu-maluin diri lu.
Loh, ini Lu kok lari bikinlah foto kemana-mana? Zakir Kita Naik. kita nggak lari kemana-mana dulu gini. Ngapain lu Masalahnya bikin kan buku gini. tentang Gini, gambar sebentar, dengar tentang dulu, Zakir Luga. Naik itu Luga. ngapain? Zakir Naik itu udah Dengar jatuh. dulu. Luga, dengar dulu. Gantian Pertama kan ngomongnya ya. gini loh, gantian Oke, ngomongnya. Pertama-tama. Gimana? Tak kasih timer aja ya. Gimana? Enggak Oke, apa-apa, oke, kita boleh. ngobrol slow aja. Nanti ganti. Tapi jangan anu ya, jangan tumpuk-tumpuk loh. Saling menghormati aja. Oke. Kalau masih tumpuk-tumpuk tak kasih timer nanti ini. Ya, Oke, ya. jadi gini. Pertama-tama, si Luga ini kan sering mengklaim bahwa gerejanya itu penuh roh. Harus punya roh. Roh, segala macam roh terus. Cuman yang saya lihat si Luga ini kebablasan tentang roh. Akhirnya akalnya tidak lagi dipakai. Padahal ya, saya selesaikan dulu Luga. Saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Ini suara siapa nih? Ya jadi gini. Jadi timer aja mengasihi. bakal ngomong terus tuh. Zulfikar kasih timer. Ini anak bakal ngomong terus. Ini anak gak bisa diatur. Kasih timer Jadi aja. gini. Pertama-tama mengasihi Tuhan itu Berapa? harus Ya. Ini anak dikasih Oke, timer. waktu. Ini anak Ya tak kasih 2 menit aja. Oke. Udah. 2 menit, 2 menit ya. Udah stop. Ya sekarang waktunya Edis bicara. Silakan. Udah, diam dulu sekarang. 2 menit ya. Ya. Silakan siapa yang mau bicara dulu nih? Edis? Gini. Ya saya duluan. Saya kan yang membawa memberi dia Iya, tadi kan kamu sudah ngomong. Kamu udah ngomong panjang. Sekarang giliran saya. Kau diam dulu sekarang. Diam kau 2 menit ya. Nah gini. Si Edis ini, dia menunjukkan dirinya menjadi debater top juga nggak bisa di Indonesia. Satu, dia nggak pernah masuk TV, ya. Terus yang kedua, saya sering melihat dia ini selalu dimaki-maki di Zoom Islam. Artinya orang Islam tidak bisa menghormati dia ini. Dia ini tidak pernah dihargai di mana-mana, ya. Itu membuktikan bahwa dia ini nggak bisa jadi debater top. Satu, yang kedua, nggak ada organisasi yang mendukung dia, nggak pernah dia mau ngaku dari gereja mana. Makanya saya katakan nggak ada organisasi, nggak ada donatur yang menyokong dia. Pendananya ini dia ini nggak ada, dia ini ngedanain sendiri. Misalnya dia jualan sayur, habis jualan sayur, untung dari jual sayur dibikin dia untuk berdebat. Kalau berdebat nggak boleh seperti itu bro, harus gereja yang mendanain supaya pendananya besar. Gua ini didanain sama GBI, ya. Ada sebagian, ada juga yang nggak mau, tapi ada juga GBI yang mendanai gua. Jadi pergerakan gua besar. Gua punya yayasan, walaupun masih belum akta notaris, tapi organisasi gua udah ada, ya. Markas gua udah ada, tanah gua udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja. Dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lo gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue lo. Kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak. Dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal. Kita harus mewakili organisasi. Lihat si Zulfikar. Dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lo yang naungin lo siapa? Lo nggak mengakuin nama gereja lo karena gereja lo tuh bidat, mesianik. Mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, Gitu. waktu habis gak? Waktu habis sekarang. Lo bisa menjadi debater top di Indonesia nggak mungkin. Ya. Gak, waktu sudah habis ya, kita hormati waktu. Jangan dibantah nanti kalau Edis berbicara. Silakan Dis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu, tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Zoom Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak. Ya, kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak. Ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kamu ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kata kamu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta. Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun itu udah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu. Bahwa kamu mengatakan
bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu ya, keadaan kamu berdebat dengan Zakir Naik dan dia kalah ya, dan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu. Seperti apa yang ada di dalam Bible, bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan-penglihatan dusta, penglihatan-penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu Luga. Kalau memang roh, saya percaya adanya roh, tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Begitu Luga. Ya, waktu sudah habis ya, saya riset. Ya, silakan Kak. Ya, saya bantah begini. Kamu membantah saya, itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat-mujizat. Saya sering mengusir setan. Saya sering menyembuhkan orang. Sering, bukan cuma sekali dua kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mengatakan kepada Evi, kamu akan dibawa ke surga. Dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, Bang, saya udah jadi orang Kristen. Loh, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga, Bang. Ini kenapa? Saya juga pernah bermimpi akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV One dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus bernubuat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu ngusir-ngusir setan? Lebih baik kamu bikin kontrak pengusir-ngusiran setan daripada kamu ngebacot di sini, nggak ada gunanya kok. Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu tuh guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu nggak ada mujizat. Kamu bantah saya dengan mujizat, bukan nanya-nanya. Ini bukan. Bangkitin orang mati, celikkan mata orang buta, baru lawan Luga. Ya, waktu sudah habis ya. Ya, silakan Dis, 2 menit ke depan. Ya, jadi pertama-tama untuk lebih jelasnya memang si Luga harus membagikan layar itu kembali ya, postingan Facebooknya. Itu kalau belum dihapus sama dia ya. Jadi harus ditampil. Ada suara siapa itu? Jadi harus ditampilkan dulu status Facebookmu itu seperti apa bunyi jelasnya. Karena saya membaca itu jelas sekali bunyinya semacam itu ya. Bahwa kamu mendapatkan penglihatan atau mimpi akan berdebat dengan Zakir Naik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi masalah kamu mengusir dan lain sebagainya, itu hanya klaim-klaim kosong ya, belum dibuktikan. Jadi memang begini, kalau kamu mengatakan orang berdusta dengan nama Tuhan itu banyak. Dan orang-orang seperti itulah orang yang sangat celaka ya. Ngapainlah datang ke rumah, oh di rumah ini ada penghuninya, begini terus diusir. Ya itu sebenarnya hanya halusinasi saja semacam itu ya. Itu sama seperti yang baru kemarin viral itu apa, pesulap merah itu pada rumah diusir ini segala macam. Yang nggak ada dibikin-bikin ada begitu. Kalau mujizat itu nyata, orang mati dibangkitkan, buta melihat, itu baru mujizat, bukan saya melihat penglihatan begini, cuman asal-asal ngomong saja begitu ya. Nah jadi saya memang teringat dengan ayat-ayat yang di dalam Bible ya, bahwa nabi-nabi palsu di Israel yang dikutuk oleh Tuhan itu juga seperti itu. Mereka melihat penglihatan-penglihatan bohong ya. Mereka mengaku melihat penglihatan tetapi hanya mengikuti persangkaan-persangkaan belaka. Seperti itu banyak sekali memang oknum-oknum di gereja-gereja Kristen yang tiap hari ceritanya Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, dengan mudahnya berkata Tuhan berkata kepada saya untuk hal-hal yang nggak penting, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Nah,
Saya punya ayat untuk kamu nanti. Cuman sayang 2 menit ini udah habis. Nanti saya bisa bicara, saya kasih tahu sama kamu ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya bukan anti roh ya. Saya percaya dengan adanya roh, kuasa roh saya percaya, tapi tidaklah seperti apa yang kamu demonstrasikan. Seperti itu. Oke, Ya, silakan cukup ya. Kak, 2 menit ke depan. Nah gini, dari tadi kamu tidak menunjukkan kuasa satupun. Kamu tidak membuat mujizat. Saya perlu ngajak kamu nanti ke tempat orang yang udah disantet. Coba kamu menyembuhkannya. Itu aja. Orang disantet itu banyak, sulap merah itu bohong. Ya. Merah itu juga nyari duit. Ya, dia aja juga sebenarnya dia juga salah. Santet itu ada karena Alkitab juga mengatakan ada. Ya, sekarang kamu membuktikannya dengan mujizat dong. Saya kan ngomong setelah melakukan mujizat. Kamu belum ada melakukan mujizat, kamu udah banyak ngomong dari tadi. Itu loh. Jadi kamu nggak ada kuasa di sini, kamu nggak ada bedanya sama si Antoni, makanya percuma. Kamu itu golongan antikristus, sama seperti Muriwali, sama seperti si Rudi Yohanes, sama seperti si Antoni tadi dari Advent, Lamsen Nebau, itu kamu kerajaan. Labelnya antikristus, intinya kamu nggak ada mujizat. Kamu tanya-tanya lagi di Facebook, kan saya bilang, nubuatan Zakir Naik itu bukan nubuat. Saya nantangin orang bukan bernubuat. Tapi kalau nubuatan itu ada orang melihat saya berdiri di atas 3 juta, benar. Tapi bukan ada Zakir Naik di situ. Tapi kalaupun misalnya ada tantangan saya kepada Zakir Naik, itu bukan bentuk dalam nubuatan. Dan memang bisa juga dalam nubuatan. Dan dalam nubuatan Tuhan ini kan bisa aja Tuhan memberikan pengertian. Oh, Zakir Naiknya dengan kamu membuat perdebatan juga dia melihat juga dia udah bisa. Orang kalah bisa sebelum tampil bisa kalah loh. Dia nonton di YouTube dia merasa kalah, bisa. Nggak harus tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu kapan di Stadion Bung Karno itu? Itu akan terjadi. Kapan? Sebentar lagi itu akan terjadi. Karena saya percaya akan. Jadi intinya tetap ya. Kamu mujizat. Lihat Andi Simon. Kenapa dia terkenal? Kenapa dia bisa kaya? Karena dia bikin mujizat. Nah kamu apa coba? Ngomong masuk Islam dan dimaki-maki, ntar masuk lagi. Setahun kemudian tenggelam, baru masuk lagi. Nggak pernah konsisten. Ya, makanya udah, waktu sudah habis Kak. Waktu sudah habis. Silakan diselesaikan masalahnya. 2 menit ke depan. Ini anak nggak perlu diladenin. Saya rasa. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama saya mau bacakan dulu satu ayat ya. Di dalam Yeskel 13 ayat 7 berbunyi begini. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Jadi saya memang melihat adanya satu fenomena, banyak sekali orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan ya, yang mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, dan tidak dengan segenap akal budi. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hatinya, tapi tidak dengan segenap akal budinya, dan tidak dengan segenap kekuatannya. Nah, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan penglihatan bohong. Ada orang begini, wah tadi malam saya dibawa ke surga, itu ada santet datang ke rumah ini, saya melihat. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang mana perkataan yang dari Tuhan atau mana yang hanya mengikuti nafsu-nafsu belaka. Ya, jadi begini, saya katakan sekali lagi sama kamu Luga, saya tidak anti roh, saya tidak anti penyembuhan, saya tidak anti mujizat, tapi hal-hal yang terlalu murah dikatakan, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan barusan ngomong ini segala, itu banyak sekali seperti itu. Saya pernah ke gereja-gereja tertentu yang nggak perlu saya sebut namanya, 5 orang maju ke depan kesaksian, 5 orang ngomong Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan. Nah seperti ini saya bilang, janganlah terlalu murah berkata-kata Tuhan berkata kepada saya, padahal Tuhan tidak berfirman kepadamu. Ya, kalau Tuhan berfirman, pastilah Dia memberitahu hal yang penting. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan, diselesaikan. Saya bilang sama kamu, Ibu. Dan saya bilang, Yesus sudah memberikan standar muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepada Aku. Ada nggak tanda-tanda itu sama kamu? Mengusir setan dan Yesus,
Justru kamu mangkal ucapan Yesus. Apa itu pengusiran setan? Setan nggak perlu diusir. Nah itu kamu kan sudah melawan Yesus. Yesus aja udah bilang, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan dalam namaku. Malah kau bilang, apa itu mengusir setan? Santet nggak ada, pesulap merah. Nah itu kamu udah melawan itu. Firman Tuhan kamu udah lawan. Dan tanda-tanda itu tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ini guru palsu. Guru palsu yang berasal dari gereja bidat, yaitu mesianik. Waktu saya katakan mesianis bidat, ada nggak yang lawan? Nggak ada kan? Karena mereka terlalu kecil di Indonesia. Coba kalau HKBP yang selalu, HKBP masih ngelawan karena gereja raksasa. Mana lu gak? Aku laporin kok, masih ada begitu. Nah kalau dia ini siapa coba? Nggak ada, pendetanya juga nggak ada. Coba ada nggak pernah lihat dia ada di satu komunitas? Nggak ada, gerejanya dia nggak ada, dia main tunggal. Bawa dirinya sendiri, mendanain sendiri. Kita membantah orang, itu modalnya mujizat, nggak bisa cuma modal bacot. Lu gak sesat, oke, mana buktinya? Saya menjelikan mata orang buta. Begitu. Lu gak sesat, mana buktinya? Saya bangkitin orang mati. Lu gak sesat, saya bikin event di Stadion Gelora Bung Karno. Ini lu gak sesat, lu bikin buku Zakir Naik, lakunya juga nggak ada yang beli. Jadi harus punya modal, bukan cuma ngomong. Kalau kau nggak ada mujizat, ya udah stop. Saya rasa cukup, nggak usah dilanjutin ya. Kau akan kembali ke omongan lagi. Ini ya lu gue ini kasihan ya gue. Jatuhnya tetap pengen mujizat elunya. Udah ya. Ya udah kalau begitu karena Luga sudah nggak mau meneruskan, silakan di closing dari Edis, kamu closing aja. Baik, saya tutup ya. Jadi pertama-tama entah kenapa si Luga ini lari-lari ke masalah gereja, dan padahal kita ini tadi fokus kita berbicara tentang roh yang disebut-sebut oleh Luga ini itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema, jangan sebentar bahas ini sebentar bahas itu, macam anak kemarin sore. Kan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman, bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya, tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya, memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Apa santet yang kau maksud? Di dalam Bible udah itu. Closing ini closing, jangan diserang. Ya kamu ya, jadi maksudnya dari tadi sudah ngomong setengah jam. Biarin dulu 2 menit ini closingnya. Ini jadi begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya wah ini, aduh, bentar, harus diulang ini Jul. Ini yang mujizatmu yang kutanya, apa yang udah kau perbuat dalam permujizatan? Ini timur, nanti timurnya. Diulang dulu. Itu kau jawab, mujizatmu apa? Nah, tak kasih 1 menit, kasih 1 menit. Kasih 1 menit aja dulu. Ya, jadi pertama-tama ya. Jadi mujizatmu apa? Aduh. Enggak. Ini closing ya. Kalau masih diteruskan tak tambahin waktunya loh ini. Diteruskan apa di closing ini? Habis closing, saya closing habis. Nah, kalau di closing kamu diam dulu. Ini biarkan diselesaikan. Tak kasih waktu 1 menit ini. Silakan, Edis. Jadi sekarang ini banyak sekali yang namanya dukun-dukun palsu, ini palsu, ilmu-ilmu palsu. Aduh, nggak ada seperti itu. Yang betul-betul itu adalah pemanggil arwah. Kalau itu baru benar. Ya, orang memanggil arwah, memasuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia memberitahu itu benar. Itu yang benar seperti itu. Magic yang benar itu kayak gitu, yang betulan ada. Kalau cuma santet ini kirim ke sana, itu omong kosong semua. Tidak ada itu, ya. Kalau memang dia mau memanggil kekuatan arwah, itu orang panggil arwah orang mati, masuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia bicara, ngasih tahu. Itu baru ada seperti itu, ya. Dan itu memang kejadian seperti itu, memang ada semacam itu. Tapi kalau hanya ini saya mengusir ini, padahal apa cuman hayalan semua yang diomongin. Itulah saya bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nggak tiba-tiba itu yang sebenarnya semacam itu sebenarnya orang-orang yang imannya masih lemah. Demikian, terima kasih. Ya, ini Luga tak kasih waktu 2 menit. Oke. Nah, silakan Kak. Jadi dari tadi si Edis menunjukkan suatu mujizat. Ya.
Tidak, satunya tidak. Dia tidak pelaku mujizat. Dia cuma memutar-mutar lidahnya dari ke belakang ke depan, ke depan ke belakang. Tapi dia tidak menunjukkan satu mujizat. Oke, Bang Luga, yuk kita ngusir mana yang sakit, rasa kesurupan. Saya doain dalam nanti sembuh. Ah, begitu bikin mujizat. Ini enggak. Oh ini, oh anak ini, gitu loh. Jadi intinya manusia ini tetap nol besar, ya. Saya udah bilang tadi, kata-kata tanpa kuasa sama dengan sampah. Kata-kata kalau tidak ada kuasa, tidak mujizat, itu sama dengan sampah. Nah, itu udah digaris diri si Edis. Karena kenapa? Dia tidak menunjukkan mujizat, dia tidak pernah menyembuhkan angin, dia tidak pernah mengusir setan ataupun menurunkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia tidak, dia cuma memutar-mutar kata-katanya. Jadi simpulannya udah cukup, nggak perlu dilanjutin. Dia ini manusia mujizat. Ntar juga kalau saya adu mujizat sama Mandau Kalimantan, putus di kepalanya, ya. Jadi rasa ini anak nggak perlu diinjilin juga, nggak akan pernah bertobat. Sama kayak Edi, sudah 5 tahun, saya 5 tahun lebih saya kenal dia, nggak berubah-berubah juga. Jadi tetap sama ya. Mbak si Rudi juga, dia juga sama. Jadi lebih baiklah kita menginjilin orang Muslim, karena orang Muslim diinjilin masih ada harapan. Kalau dia ini jatuhnya sudah garam udah menjadi tawar. Apa gunanya jikalau garam menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Jadi mohon maaf ya, udah cukup, nggak usah dilanjutin ya. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah menunjukkan mujizat, dan saya rasa udah cukup. Kamu sama si Antoni itu sama ya. Orang kayak kamu, si Anto, Hamsen, Bawo itu nggak perlu diinjilin. Makanya Ya, waktu sudah habis. Udah ya. Ya, Oke, waktu sudah habis ya. aja. Oke, silakan Mas Andi di handle dulu. Mas Andi.